Halo semuanya, hari ini kita lanjut untuk belajar biologi sel 2. Setelah sebelumnya kita udah belajar di video biologi sel 1. Di sini teman-teman udah bisa lihat apa yang akan kita pelajarin di biologi sel 2. Di biologi sel 2 kita akan belajar perbedaan sel, yaitu perbedaan antara sel tumbuhan sama sel hewan. Kemudian kita akan mempelajari lebih detail mengenai struktur sel. Oke, di sini teman-teman udah ada gambar sel tumbuhan. Ini buat sekilas aja biar teman-teman tahu gambaran sel tumbuhan tuh kayak gimana sih. Oh ya, ngomong-ngomong, buat gambar-gambar yang ada di slide ini atau di video ini, aku ambil semuanya dari buku Kamus Biologi Campbell. Oke, di sini kita udah lihat ya sel tumbuhan ada organnya macam-macam. Lanjut, berikutnya ini gambar sel hewan juga ada organnya macam-macam nih ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini adalah slide yang berisikan tabel perbedaan sel. Nah, kita baca coba pembedanya. Pertama, dinding sel. Kalau di sel hewan itu nggak punya dinding sel, tapi kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel. Nah, kita lihat ya ke sel tumbuhan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih yang di pinggir-pinggir yang membuat sel tumbuhan bentuknya jadi kayak segi 6 ini, yang bikin bentuknya jadi lebih kaku. Ini dinding selnya ya, atau bahasa Inggrisnya cell wall. Kemudian kita lihat nih gambar sel hewan. Kalau di sel hewan gini kan nggak ada dinding selnya kan ya, yang membuat dia bentuknya jadi kaku, tapi dia tuh bentuknya lebih ke lingkaran kayak gini. Oke, berikutnya pembeda yang kedua adalah plastida. Kalau di sel hewan itu nggak punya plastida, tapi sel tumbuhan itu ada. Kita lihat di gambar sel tumbuhan. Di sini ada namanya kloroplas. Ini nih yang hijau-hijau. Ini tuh plastida. Plastida itu isinya kloroplas. Oke. Nah, sementara di sel hewan nggak punya dong kloroplas karena hewan kan tidak berfotosintesis kan ya. Oke, lanjut ke pembedanya lagi yaitu kloroplas. Kalau di sel hewan sama ya, jadi sel hewan kan nggak punya plastida, berarti nggak punya kloroplas dong. Sel tumbuhan punya kloroplas karena sel tumbuhan itu harus berfotosintesis. Kemudian pembeda yang berikutnya adalah sentriol. Kalau di sel hewan itu punya sentriol, tapi kalau sel tumbuhan itu nggak punya sentriol. Coba kita lihat sentriol itu yang mana sih? Sentriol itu kalau di sel hewan ini nih, lihat kursor aku ya yang warna kuning ini. Kak, sentriol itu buat apa sih? Nanti di penjelasan lebih lanjutnya itu sentriol gunanya adalah untuk membantu dalam pembelahan sel, yaitu membentuk benang spindle. Benang spindle ini gunanya untuk pembelahan sel lah. Nanti akan kalian pelajarin lebih lanjut di materi pembelahan sel. Kemudian kalau kita lihat di gambar sel tumbuhan ini, kita nggak lihat ya sentriolnya karena sel tumbuhan itu kalau membelah diri nggak pakai sentriol, tapi pakainya adalah plat sel untuk memisahkan sel tersebut menjadi dua bagian yang sama rata. Berikutnya, pembeda yang terakhir adalah vakuola. Kalau di sel hewan, hewan itu punya vakuola, tapi ukurannya tuh kecil. Kalau sel tumbuhan, dia itu punya vakuola yang berukuran besar. Kenapa sih besar? Karena tumbuhan itu harus menyimpan cadangan makanan. Karena kita tahu kan kalau tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Nah, nanti tumbuhan itu akan menjadi sumber makanan kita. Oleh karena itu, tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Selain itu, karena tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri kan, makanya disimpan. Untuk sewaktu-waktu kalau keadaan lingkungan tidak mendukung, maka dia bisa menggunakan simpanan makanan tersebut. Oke, di sini udah ada skema struktur sel. Ini aku buatin skemanya. Jadi struktur sel itu ya kira-kira secara umum dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yaitu ada membran plasma, terus ada inti sel, sama ada sitoplasma. Membran plasma itu dibagi jadi 2 lagi teman-teman, yaitu membran sel sama dinding sel. Terus kalau inti sel ya udah inti sel aja. Terus kalau sitoplasma, di dalam sitoplasma, apa sih sitoplasma masih inget gak di video biologi 1? Atau biologi sel 1? Kan dijelasin tuh sama aku di video biologi sel 1. Sitoplasma itu adalah cairan yang mengelilingi inti di dalam sel. Nah, di sitoplasma itu ada banyak organel, teman-teman. Di sitoplasma itu ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, terus ada lisosom, ada vakuola,
plastida sama sentrosom, terus yang paling kecil adalah badan mikro. Oke, kita masuk ke organ yang pertama, yaitu adalah membran sel. Sini ada ciri-ciri dari membran sel. Membran sel itu ketebalannya kira-kira 5-10 nanometer. Terus membran sel itu disusun atas apa sih? Membran sel itu tersusun atas lipoprotein. Lipoprotein itu apa? Lipoprotein itu 50% protein dan 50% lipid. Lipid tuh kayak jenis lemak gitu deh. Lipid yang menyusun terdiri atas fosfolipid yang hidrofilik. Hidrofilik itu suka air, dan sterol yang hidrofobik. Hidrofobik itu nggak suka air. Jadi kalau misalkan nanti kena air, si bagian fosfolipid yang hidrofilik ini tuh nggak apa-apa, dia bisa menempel dengan air. Tapi sterol yang hidrofobik atau takut dengan air, dia ini tidak bisa nih berinteraksi dengan air. Pokoknya kata kuncinya, kalau ada kata filik, filik tuh suka. Kalau ada kata fobik, fobik itu nggak suka. Teman-teman tahu kan fobia, fobia tuh takut. Nah, fobik, fobia gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersifat selektif permeabel. Apa itu? Yaitu hanya dapat dilewati oleh air dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Jadi membran sel itu adalah pintu pertama pertukaran sel, pertukaran zat dari luar sel ke dalam sel. Jadi kalau ada suatu zat di luar sel, pasti pertama kali yang dilewati adalah membrannya dong. Nah, membran ini tuh nggak bisa dilewati sembarang zat. Salah satu zat yang bisa masuk ke dalam membran sel itu adalah air. Jadi kalau ada zat-zat yang mau masuk, ya harus barengan sama air gitu. Fungsi dari membran sel itu apa sih? Fungsinya itu adalah pelindung sel, untuk melindungi organ-organ di dalamnya gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua, mengendalikan proses pertukaran zat keluar dan ke dalam sel, karena ibaratnya membran sel itu kayak pintu pertama zat keluar masuk dari sel. Kemudian tempat terjadinya reaksi kimia. Reaksi kimia itu maksudnya kayak yaitu pertukaran zatnya itu. Berarti teman-teman di sini ada beberapa poin penting harus dihafalin sama teman-teman, yaitu ciri-ciri dari membran sel yang harus ya benar-benar ditekankan adalah dia selektif permeabel ini ya, yang udah aku tulis pakai tinta merah. Terus fungsinya dia adalah pelindung sama pertukaran zat. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman, ini gambar struktur dari membran sel. Kita lihat ya bagiannya. Ini teman-teman bisa lihat kursor aku. Sini ada glikoprotein. Terus di glikoprotein itu ada karbohidratnya. Jadi teman-teman, yang nonjol-nonjol warna ungu ini tuh protein. Nah, protein yang di atasnya dia ada kayak antenanya gini, karbohidratnya ini berarti dia glikoprotein. Terus ada yang lain lagi, ini glikolipid. Glikolipid itu kalau yang antenanya hinggapnya nggak di glikoproteinnya, nancepnya nggak di glikoproteinnya, tapi langsung ke permukaannya gini, gitu ya. Terus extracellular side of membrane, ini bagian luarnya gitu ceritanya, bagian luar membrannya, yang ini tuh bagian dalamnya. Terus teman-teman, ini ada fosfolipid. Fosfolipid itu ini nih, jadi fosfolipid, mana kursor aku? Nah, ini nih. Fosfolipid itu kayak sepaket gini, ada kepalanya sama ada ekornya gitu, nih namanya fosfolipid ya. Fosfolipid itu apa? Jadi fosfolipid itu kan 50% lipid, 50% protein. Oke, terus ini ada komponen lagi namanya peripheral protein sama integral protein. Cara bedanya gimana Kak? Cara bedainnya, kalau yang peripheral dia cuma di mana kursornya? Bentar. Nah, nih. Kalau peripheral dia cuma nempel di permukaan gini. Tapi kalau protein yang integral dia tuh nembus dari sini sampai ke sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi yang harus teman-teman apalin benar-benar adalah glikoprotein. Glikoprotein yang antenanya nancap di protein.
Terus kalau glikolipid itu yang antenanya nancapnya langsung di permukaan, nggak nancap di protein. Terus ini perbedaan antara protein integral sama protein periferal. Kalau yang periferal itu cuma nempel di permukaan, kalau yang integral itu sampai nembus. Terus yang kecil-kecil yang menyusun lapisannya ini, yang ada kepala sama ekornya ini namanya fosfolipid. Biasanya di ulangan-ulangan ini tuh suka ditampilin gambarnya, terus nanti ditanyain ini bagian apa namanya, ini namanya apa. Jadi teman-teman harus benar-benar paham mengenai ilustrasi ini. Oke, kita lanjut ke dinding sel. Ciri-ciri dinding sel. Dinding sel itu yang punya cuma tumbuhan ya, sel tumbuhan. Tersusunnya atas selulosa, pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Fungsinya buat apa Kak dinding sel? Buat pelindung organel sel di dalamnya. Jadi ibarat membran sel tapi di tumbuhan gitu loh guys. Terus mempertahankan bentuk sel karena dia sifatnya kayak kaku gitu kan. Jadi mempertahankan bentuk sel. Yang teman-teman harus ingat di sini yang penting adalah kata kuncinya adalah pelindung sama bentuk sel. Oke. Lanjut. Nukleus atau inti. Inti yang mana guys? Inti yang tengah ini ya, yang bulat ini ya, ini inti selnya nih. Bahasa Inggrisnya ini nih, nukleus ya. Terus ciri-cirinya, nukleus itu adalah organel terbesar. Ukurannya ini harusnya 10 sampai 20 nanometer ya. Ini salah ketik nih. Terus fungsinya buat apa? Mengendalikan proses metabolisme. Terus dia itu tempat materi genetik DNA RNA sama tempat replikasi dan transkripsi DNA. Terus komposisinya membran nukleus. Nih ya. Nuclear envelope ini. Yang jadi itu dia ada pelapisnya gitu di luarnya gini. Terus matriks atau nukleoplasma, yaitu cairan inti yang tersusun atas zat protein inti atau nukleoprotein gitu. Jadi ini nih ya, di dalam sini itu ada matriksnya atau materialnya yang menyusun nukleus ini. Isinya adalah zat protein inti atau nukleoprotein. Terus nukleolus ini anak inti mengandung banyak kromosom. Nukleolus yang mana? Ini kursor aku nunjuk ke bagian yang ungu tua. Ini kan ungu muda, terus ini ungu tua. Nah, di dalam ini tuh mengandung banyak kromosom untuk menentukan ciri sel, bentuk sel, dan sifat keturunan. Jadi yang menentukan sifat keturunan itu nanti si kromosom yang ada di dalam sini. Berarti teman-teman kalau nukleus yang harus dipahamin adalah kata kuncinya zat protein inti sama kromosom sama satu lagi mengendalikan kegiatan sel. Jadi, 3 hal penting yang dihafalin dari nukleus adalah mengandung zat protein inti, terus mengandung kromosom untuk menentukan sifat keturunan, sama nukleus itu berperan untuk mengendalikan proses metabolisme sel. Kemudian lanjut ke mitokondria. Mitokondria itu punya ciri-ciri tersusun atas fosfolipid dan protein. Udah tahu ya tadi fosfolipid apa? Mitokondria yang mana? Kalau di gambar ini mitokondria yang ini ya, yang gambarnya oranye ini ya. Yang dalamnya kayak berlapis-lapis gini. Nih ya, lihat kursor aku. Terdiri atas 2 lapisan, yaitu membran luar yang halus sama membran dalam yang berlekuk-lekuk. Nama lainnya krista dan matriks mitokondria. Ini ya, jadi punya membran tipis di luar gini, terus dalamnya tuh ada yang berlekuk-lekuk namanya krista gini. Fungsi dari mitokondria adalah penghasil energi. Teman-teman kalau di ulangan tuh biasanya suka ditanyain, organel sel yang disebut sebagai house of power adalah, nanti kalau ada pertanyaan kayak gini, teman-teman berarti jawabannya udah tahu ya, mitokondria. Terus fungsi dari mitokondria yang lain adalah tempat terjadinya respirasi seluler dan menghasilkan ATP. ATP itu apa sih Kak? ATP itu adalah energi. Kepanjangannya adalah adenosine trifosfat. Ya, yang penting dihafalin yang tintanya warna hijau, yaitu penghasil energi, respirasi, ATP. Ingat-ingat penghasil energi, respirasi, ATP, sama ingat-ingat aja house of power gitu ya. Terus teman-teman ini ada gambar dari mitokondria. Ini kan gambar yang sel secara keseluruhan ya. Terus ini ada mitokondria.
Nih, intermembran space. Jadi space itu kan kayak jarak atau ruang gitu ya di antar membrannya. Jadi membran dalam sama membran luarnya. Terus ini di dalamnya ada DNA-nya. Terus ini ada inner membran tuh membran yang dalam. Ini kan membran yang luar, ini membran yang dalam. Terus yang berlekuk-lekuk itu namanya krista. Terus dalamnya yang berlekuk-lekuk itu namanya matriks. Nah, matriks ini mengandung DNA. Jadi mitokondria itu adalah organel sel yang punya DNA sendiri. Terus di sini dalamnya mitokondria itu punya ribosom. Jadi di mitokondria itu punya DNA sama punya ribosom. Oke, lanjut ke ribosom. Ciri-cirinya tersusun atas protein dan RNA ribosomal, menyebar di sitoplasma, dan ada yang menempel di REK. REK itu apa? Retikulum endoplasma kasar. Fungsinya untuk apa? Sintesis protein. Pokoknya ribosom tuh gampang kok. Ribosom itu apalin aja bahwa dia itu fungsinya adalah sebagai organ yang berperan dalam sintesis protein. Nih, teman-teman kalau bisa lihat ribosom tuh di gambar ini kayak kecil banget gitu ya. Dia tuh nempel sini nih yang titik-titik ungu nih, ribosomnya kecil banget. Nah, ini kalau diperbesar bentuknya ribosom tuh kayak gini. Jadi ribosom tuh ada bagian atas yang warna ungu tua ini sama bagian bawah yang ungu muda ini ya. Ini large subunit atau unit yang besar, terus ini unit yang kecil, bagian besar sama bagian kecil. Ini gunanya itu buat sintesis protein. Nah, mengenai sintesis protein, ini gambar kayak gini tuh akan dijelaskan lebih lanjut di materi mengenai materi genetik sama sintesis protein yang membahas mengenai DNA dan RNA. Masih bab-bab berikutnya ya teman-teman. Ini pokoknya teman-teman tahu aja ribosom tuh yang bentuknya kayak gimana sama fungsinya apa. Kemudian retikulum endoplasma. Nah, ini gambarnya retikulum endoplasma. Ini gambar sel yang besar tadi ya. Terus retikulum endoplasma tuh ini nih yang warnanya biru nih. Ini retikulum endoplasma kasar. Permukaannya banyak ditempeli ribosom, berfungsi untuk transport protein. Mana sih yang ditempelin sama ribosom? Mana kursornya? Bentar kelewatan. Nah, ini nih. Mana? Nih. Ini kok hilang sih? Nih, rho ERR tuh endoplasma reticulum gitu ya. Ini nih yang ditempelin sama ribosom nih yang kasar. Rho tuh berarti kasar kan. Terus smooth ER. Ini yang halus. Ini kan teman-teman bisa lihat kan nggak ada bintik-bintiknya, berarti nggak ada ribosomnya. Nih, terus strukturnya ini ada nuclear envelope, ini kan tadi kan membran intinya. Terus ini ada transitional ER, yaitu retikulum endoplasma yang transisional. Terus ini ribosom yang nempel-nempel. Terus ini yang lekuk-lekuk tuh namanya sisterna, dalamnya lekuk-lekuk namanya lumen gitu ya. Terus retikulum endoplasma halus, deskripsinya tidak ditempeli ribosom, menghasilkan enzim untuk sintesis fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Berarti teman-teman cara memahaminya kayak gini. Lihat yang udah aku ketik pakai tinta yang warna kuning sama warna biru keungu ini. Jadi pokoknya kalau yang kasar itu kata kuncinya ditempelin ribosom, fungsinya transport protein. Kalau yang halus itu tidak ditempeli, menghasilkan enzim lalalala banyak gitu ya, beberapa. Pokoknya apalin aja, kalau yang kasar ditempelin ribosom, kalau yang halus nggak ditempelin. Kalau yang kasar buat transport protein, kalau yang halus buat bikin enzim.